Baik, teman-teman, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera juga ya untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya akan sampaikan teman-teman untuk kegiatan tutorial ketiga ya to web pada siang hari ini. Ini saya sampaikan akan berkaitan dengan rancangan pembelajaran ya atau RPP atau mungkin bisa dikenal juga dengan RPPH ya kalau di tingkat pendidikan anak usia dini atau bisa disebut juga dengan modul ajar ya di kurikulum Merdeka. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya ini untuk refleksi diri kita ya bahwasanya pembelajaran yang baik ya, nah itu pasti butuh perencanaan yang baik juga. Nah, maka kita harus siapkan, kita refleksikan ya pada diri kita bahwasanya kita harus persiapan ya, harus bersiap ya ketika memulai pembelajaran, setidaknya harus ada rencana ya, harus ada perencanaan yang matang. Nah, untuk tujuan perkuliahan ya, nah atau learning objective ya, teman-teman bisa memahami apa itu RPP, nah sebagai dokumen perencanaan ya. Nah, kemudian komponennya apa saja, serta bisa menyusun langkah pembelajarannya dengan baik. RPP ya, nah teman-teman kan kita sering ya RPP, nah atau bisa dikenal juga dengan lesson plan ya, nah rencana pembelajaran atau di tingkat PAUD ya mungkin namanya RPPH ya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu namanya memang sekarang itu modul ajar. Sebenarnya sama ya. Itu adalah dokumen ya, dokumen yang berfungsi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi memang jenisnya ada tiga ya, RPP, RPPH atau modul ajar itu. Tetapi sebenarnya sama, komponennya juga sama ya. Nah, seperti apa nanti kita harus dalami, harus pahami. Nah, ini tentang pentingnya perencanaan pembelajaran. Nah, mengapa perencanaan itu penting? Nah, agar yang pertama adalah pembelajaran itu dapat terarah. Nah, biar pembelajaran itu tidak kemana-mana. Nah, artinya pembelajaran itu lebih terarah dan efektif. Kemudian yang kedua adalah materinya sistematis. Materi ini disajikan secara sistematis ya dan terstruktur. Tujuannya agar siswa itu bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Karena materinya itu sistematis, berurutan. Nah, kemudian ada waktunya juga bisa lebih optimal, bisa lebih efisien. Nah, kemudian pembelajaran di kelasnya itu juga lebih mudah terkontrol ya atau bisa dikelola dengan baik. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini untuk dokumen perencanaannya. Nah, ini ada RPP, RPPH, dan modul ajar. Kalau RPP ini kan bisa dikatakan sebagai perencanaan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 ya, atau sebelumnya. Gitu. Kalau RPPH memang ini khusus PAUD ya, kalau PAUD itulah namanya RPPH. Kalau modul ajar, nah itu dokumen sekarang ya, kurikulum Merdeka ya. Tetapi sebenarnya ya sama gitu ya. Isinya ya perencanaan sebelum pembelajaran. Nah, komponen yang utama yang memang harus ada di dalam RPP itu adalah identitas sekolahnya. Maka setiap sekolah itu kadang bisa bisa punya RPP yang mungkin beragam juga ya. Nah, ini ada identitas sekolah yang memang menjadi ciri khas dibuatnya oleh institusi mana atau mungkin lembaga mana ya. Kemudian kompetensi dasarnya, nah, indikator, materi, metode, media, langkah pembelajaran serta asesmen. Nah, itu harus ada yang wajib di dalam RPP ya ini. Nah, mengapa? Nah, ini penting ya. Nah, RPP ini penting, teman-teman. Nah, bahkan RPP ini harus memang kita susun ya sebaiknya.
di awal pembelajaran. Nah, biar terarah tadi. Nah, untuk komponen seperti kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini juga harus ada ya. Nah, KD ini adalah kemampuan yang harus dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Jadi nanti pembelajaran yang kita sampaikan itu siswa itu harus bisa apa ya. Nah, itu tercantum di dalam KD-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, itu juga harus dicantumkan di RPP ya. Nah, atau di modul ajar. Nah, tujuan yang digunakan ini harus jelas, harus terukur dan realistis. Nah, artinya apa? Bisa diukur. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini nanti akan bisa relevan ya, atau mungkin harus nyambung dengan asesmen yang kita lakukan. Jadi asesmen ini jangan sampai eh, tidak nyambung ya dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, contoh tujuan pembelajaran misalnya. Siswa mampu menjelaskan proses siklus air dengan benar melalui diagram. Ini kan memang sudah sangat jelas ya. Siswa ini bisa menjelaskan. Menjelaskan apa materinya? Oh, menjelaskan siklus air. Melalui apa? Oh, melalui dengan diagram. Nah, berarti ada ukurannya gitu ya. Siswa itu paham materi siklus air. Bisa paham, bisa menjelaskan. Tapi ada alatnya atau pengukurnya itu lewat diagram. Melalui diagram siswa bisa menjelaskan. Nah, ini berarti kan kompetensinya itu nanti akan bisa tercapai ya. Nah, kemudian teman-teman ini sekilas ya tentang taksonomi Bloom. Nah, ini adalah taksonomi Bloom setelah revisi ya. Nah, jadi memang ada 6 ya. Nah, C1 sampai C6. Nah, maka ketika teman-teman menyusun asesmen misalnya, nah, atau merumuskan tujuan pembelajaran, nah ini harus kita sesuaikan ya. Nah, ini masuk C berapa ya? Harus kita gunakan ya kata kerja operasional ya. Nah, yang di situ memang kita perlukan ya untuk menilai kompetensi dasar hari itu misalnya. Nah, misalnya siswa nanti bisa menjelaskan, oh berarti ini adalah ranahnya misalkan C2. Oh misalkan siswa ini nanti harapannya bisa menganalisis atau mungkin bisa membandingkan. Oh ini misalkan siswa itu ranahnya misalkan sampai tahap C4, bisa menganalisis. Atau misalkan nanti ada tugas project misalnya. Siswa harus membuat produk baru misalnya. Harus bisa mencipta, mengkreasikan. Oh ini adalah ranahnya C6. Nah, ini adalah level kognitif pembelajaran ya. Nah, yang bisa kita sesuaikan, yang bisa kita gunakan juga ya teman-teman ketika mengajar. Nah, tentunya ini menjadi penting ya. Nah, ketika kita sebagai guru, nah ketika membuat tujuan pembelajaran, termasuk membuat asesmen, nah kita harus bisa sesuaikan ya dengan ini taksonomi belum ya. Nah, apakah C1, apakah ini sampai tarafnya C2, C3 atau sampai C6 misalnya. Nah, kemudian yang harus ada juga ya di dalam RPP ya, teman-teman, itu adalah indikator ya, indikator pencapaian. Nah, kalau sekarang ya ada TP, ATP ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, kalau di kurikulum 2013 ya, nah ada indikator ya, indikator ketercapaian kompetensi. Nah, ini contohnya misalkan menjelaskan tahapan siklus air dengan benar. Tadi kan tujuan pembelajarannya siswa bisa memahami siklus air ya. Nah, bisa menjelaskan siklus air dengan diagram atau melalui diagram. Nah, ini lebih rinci lagi ya. Nah, siswa bisa menjelaskan tahapannya, kemudian bisa mengidentifikasi prosesnya, misalkan evaporasi, kondensasi, misalnya. Kemudian bisa menggambarkan diagramnya, siklus air dengan sistematis. Nah, ini adalah pecahan dari tujuan pembelajaran. Di apa ya? Diperinci lagi ya. Kemudian ini hubungan antara KD, nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi ya, dan tujuan pembelajaran. Jadi yang harus ada di RPP ya, nah ini setidaknya ada KD ya, nah kemampuan minimal siswa yang harus dikuasai, kemudian indikatornya adalah penandanya, nah kemudian tujuan pembelajarannya adalah rumusan spesifiknya yang harus ada di capaian pembelajaran tadi, yang harus dicapai.
kemudian baru kegiatannya dan penilaiannya itu yang harus ada ya. Nah, untuk materi bagaimana? Nah, materi di dalam RPP, nah ini bisa kita lampirkan sebenarnya ya. Nah, kalau di dalam modul ajar juga bisa dilampirkan ya di belakang ya. Nah, nanti ini sebagai acuan kita atau pedoman kita ya. Nah, ketika di dalam mengajar ya, ada materi yang bisa kita sampaikan. Dan ini pun bisa bisa berkembang ya teman-teman untuk materi. Teman-teman bisa adopsi dari yang lain juga misalnya, atau mungkin dari internet, atau mungkin dari buku sumber utama ya. Nah, atau mungkin bisa dikombin juga ya, misalnya dengan jurnal atau mungkin materi yang lain misalnya. Silahkan bisa. Nah, artinya materi pokok ini adalah materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, biasanya materi ini adalah membantu siswa itu bisa memahami ya, memahami terhadap apa yang dijelaskan. Nah, ini contoh misalnya ini kita tentang materinya adalah tentang siklus air. Nah, untuk submaterinya, nah nanti misalkan tentang evaporasi, pengertiannya seperti apa. Nah, kemudian ada kondensasi, ada presipitasi, ada infiltrasi. Nah, itu adalah submaterinya. Materinya tentang siklus air, berarti submaterinya berarti bisa diperinci lagi ya. Nah, penjelasan-penjelasan yang memang di situ berkaitan ya dengan siklus air. Lalu bagaimana untuk memilih materi yang baik? Nah, kriterianya itu seperti apa? Yang pertama adalah relevan dengan kompetensi. Nah, artinya apa? Materinya harus sesuai dengan KD ya atau tujuan pembelajaran. Tadi kan di awal kita sudah menyiapkan KD ya atau mencantumkan KD dan tujuan pembelajarannya. Nah, materinya ini juga harus relevan, harus sama ya dengan kompetensinya. Kemudian kontekstual dan aktual. Nah, artinya kontekstual itu bisa dikaitkan ya. Nah, materi ini dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, dan juga kondisi terkini. Apalagi siswa, nah bisa memahami atau bisa pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Nah, ketika siswa itu bisa menghubungkan ya dengan pengalamannya sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, materi yang disampaikan itu sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, jadi tidak boleh mungkin terlalu baku atau mungkin terlalu formal ya, atau mungkin tidak sesuai dengan usia perkembangan siswa. Nah, ini tadi kan tidak sesuai. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bermakna. Nah, bermakna dan menarik nih. Maka materi pembelajaran ini itu harus memiliki nilai guna dan dapat membangkitkan minat belajar siswa ini. Disajikan dengan cara yang apa? Yang engaging gitu ya, dengan interaktif dan yang bisa dipahami oleh siswa sehingga itu bisa memotivasi siswa juga ya. Kemudian komponen di dalam RPP juga itu yang harus ada adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat bantu ya, agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Ada media visual dan audio ya, ada gambar, ada poster misalkan, atau infografis juga misalnya. Nah, atau mungkin media audio juga mungkin bisa seperti rekaman atau podcast juga misalnya. Nah, itu. Ini bisa dipakai juga ya teman-teman ketika di dalam pembelajaran. Atau juga bisa kita pakai misalkan media audio visual. Nah, audio visual misalnya ya seperti video pembelajaran misalnya, atau mungkin animasi, poster, nah, film dokumenter misalnya. Ini menggabungkan gambar dan geraknya. Kemudian yang berikutnya adalah media digital ya. Media digital ini seperti misalnya PPT misalnya, nah, atau dari Canva, Quizizz misalnya, kuis-kuis interaktif ya yang berbasis teknologi misalnya, pemanfaatan teknologi. Nah, itu ya. Nah, ini berarti medianya adalah media digital. Nah, ini media ini bisa kita gunakan ya, nah, sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, atau menyesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran atau mungkin juga bisa materi pembelajaran. Kemudian ada sumber belajar ya. Nah, sumber belajar ini bisa dari sumber utama ya, buku teks pelajaran. Nah, lingkungan sekitar juga ya bisa kita gunakan sebagai sumber belajar dan juga
yang berikutnya adalah internet ya. Nah, untuk akses informasi terkini. Kemudian untuk sumber pendukungnya ya, nah bisa dari misalkan narasumber atau mungkin video edukasi misalnya, modul digital. Nah, itu adalah sumber pendukungnya. Nah, yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Nah, metode ini juga sebagai alat kita ya, teman-teman, di dalam mengajar. Jadi, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang bermakna. Nah, tentunya ini harus ada metode dari kitanya. Bisa misalkan dengan ceramah, dengan diskusi tanya jawab misalnya, atau mungkin bisa dengan project based learning ya. Nah, kalau project based learning ini memang sekarang itu memang apa ya, dari kurikulum Merdeka sendiri ya teman-teman. Nah, itu arahannya memang kalau bisa itu ya memang yang PJBL gitu ya, pembelajaran yang project based learning. Biar apa? Biar menciptakan pembelajaran yang di situ bisa bermakna, bisa berkesan ya, nah, bagi siswa. Nah, kemudian discovery ya, nah, discovery dan kooperatif. Kalau discovery berarti siswa itu bisa menemukan konsepnya sendiri. Nah, discovery learning ya. Nah, dan juga kooperatif. Kooperatif ini bisa kita terapkan juga ya. Nah, misalkan dalam pembelajaran kelompok misalkan kolaboratif misalnya. Nah, kemudian ada pendekatan pembelajaran ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 ya, teman-teman, kan kita sering dengar 5M ya. Nah, itu adalah pendekatan pembelajaran di kurikulum 2013 ya. Misalnya mengamati ya, observasi ya. Nah, observasi misalnya menanya, nah, kemudian mengumpulkan informasi, nah, termasuk menalar sampai di situ mengkomunikasikan atau bisa mempresentasikan hasilnya. Nah, itu adalah 5M ya untuk pembelajaran di kurikulum 2013. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, nah ini untuk pendekatan pembelajarannya adalah biasanya dikenal dengan pendekatan diferensiasi ya. Nah, artinya apa? Menyesuaikan pembelajaran nih. Pembelajaran ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, atau minat juga dan juga gaya belajar siswa yang memang di situ beragam ya. Maka guru ini harus apa ya? Harus bisa menyediakan berbagai jalur belajar ya, nah, agar setiap siswa itu dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, berikutnya, nah, tadi metode sudah, nah, kemudian ada skenario ya, atau langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, kenapa harus disantumkan? Nah, ini biar runtutan pembelajaran atau urutan pembelajaran itu bisa sistematis ya, teman-teman. Dari kegiatan pendahuluan, misalnya ada salam, ada doa, persepsi misalnya. Nah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, termasuk membangun kesiapan belajar siswa. Nah, itu ada di kegiatan pendahuluan. Nah, kemudian di kegiatan ini, nah ini kegiatan inti. Nah, maaf, kegiatan inti ini adalah aktivitas utamanya. Misalkan guru memberikan penjelasan materi, kemudian mengajak diskusi siswa misalnya, atau termasuk dengan kegiatan praktek, presentasi. Nah, ini adalah kegiatan inti ya. Nah, dengan prinsipnya adalah student center ya. Nah, atau pembelajaran yang berfokus pada siswa. Nah, itu. Guru adalah sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini, nah yang perlu kita bangun ya adalah menyimpulkan materi. Jangan sampai kita itu terlewat ya. Nah, jadi tidak disimpulkan materi pada hari itu. Nah, kemudian kita bisa memberikan umpan balik. Nah, kemudian penugasan tindak lanjut ya misalnya. Nah, memberikan tugas tindak lanjut atau mungkin pengayaan juga atau mungkin PR juga misalkan diperlukan ya silahkan. Nah, termasuk doa dan penutup ini masuk di bagian penutup. Nah, kemudian kegiatan pendahuluan. Nah, ini sifatnya adalah membangun kesiapan belajar tadi ya. Nah, kalau kegiatan inti, nah berarti agar pembelajaran itu berfokus ya atau berpusat pada siswa. Nah, guru sebagai fasilitator ya di dalam pembelajaran. Nah, makanya kalau kegiatan inti ini adalah 80%-nya. 80%-nya itu harapannya itu adalah dari siswa ya. Artinya apa? Guru itu hanya pembimbing saja, hanya fasilitator saja gitu ya. Bukan guru sepenuhnya itu hanya apa ya sifatnya itu hanya
mungkin satu-satunya sumber belajar ya, itu bukan. Kalau mungkin metode dulu mungkin iya gitu. Tapi kalau sekarang itu guru sifatnya itu lebih sebagai fasilitator ya, fasilitator kegiatan belajar pembelajaran. Nah, kemudian penutup ya tadi ya, nah, atau closing activities ya, ada refleksi, menyimpulkan materi dan juga umpan balik termasuk penugasan. Nah, kemudian terakhir adalah asesmen pembelajaran. Nah, yang tidak kalah penting adalah asesmen. Asesmen ini juga sangat diperlukan ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Untuk mengukur hasil belajar siswa ya secara objektif dan memberikan umpan balik ya yang konstruktif. Nah, maka hasil asesmen ini nanti bisa menjadi dasar ya teman-teman untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kemudian berikutnya tentang jenis asesmen yang bisa kita gunakan ya teman-teman di dalam pembelajaran. Ini ada asesmen diagnostik ya, asesmen diagnostik. Diagnostik ini berarti asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran ya. Nah, untuk tujuannya adalah mengidentifikasi kemampuan awal atau kesiapan siswa juga. Ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini bisa dilakukan selama pembelajaran ya. Misalkan dengan tes lisan misalnya, tanya jawab ya, atau mungkin dengan observasi juga ya di dalam pembelajaran, itu masuknya di asesmen formatif. Kemudian kalau asesmen sumatif, nah ini dilakukan di akhir pembelajaran ya. Nah, tujuannya untuk mengukur pencapaian kompetensi ya, nah secara keseluruhan. Nah, dan menentukan nilai akhir siswa. Ini berarti asesmen sumatif. Nah, untuk teknik asesmen sendiri, nah yang bisa kita lakukan, misalnya bisa dengan tes tertulis, kemudian bisa juga dengan observasi, termasuk misalnya dengan penugasan proyek misalnya, portofolio, atau penilaian kinerja, dan penilaian diri termasuk penilaian sejawat. Nah, itu adalah teknik asesmen yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk rubrik penilaiannya, nah tentunya kita bisa sesuaikan ya dengan materi dan juga tujuan pembelajaran ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk sedikit dipahami ya, teman-teman, bahwasanya untuk perbandingan kurikulum di 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya kurikulum Merdeka ini berbasis pada capaian pembelajaran. Strukturnya itu lebih fleksibel ya kalau di kurikulum Merdeka sekarang ya. Nah, dokumen perencanaannya itu adalah modul ajar dan lebih adaptif ya atau kontekstual. Makanya kurikulum Merdeka ini lebih apa ya? Lebih membebaskan kepada satuan pendidikannya atau sekolah ya untuk bisa menyusun perangkat pembelajarannya. Nah, itu sesuai kebutuhan. Nah, maksudnya sekolah itu bisa diberikan kewenangan penuh ya, disesuaikan eh, dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Nah, hanya hanya saja, nah tetap ya untuk susunan CP-nya ya, nah itu memang harus disesuaikan ya dengan fasenya. Nah, kemudian untuk medianya atau mungkin materinya dan lainnya itu bisa dikembangkan sendiri ya di lingkungan sekolah itu sendiri ya atau di satuan pendidikan ya. Eh, itu terima kasih teman-teman. Nah, ini ada sedikit apa ya kata-kata motivasi ya. Guru yang baik mengajar. Nah, guru hebat merencanakan pembelajaran bermakna. Jadi kalau kita ingin menjadikan siswa itu punya pengalaman yang bermakna, pemahaman yang mendalam misalnya. Nah, ini kita harus bisa merencanakan pembelajaran dengan matang. Jangan hanya mengajar saja tanpa arah ya, nah, tetapi gunakanlah RPP ya, gunakanlah modul ajar, nah, yang insya Allah itu sangat bisa membantu kita ya, nah, di dalam melaksanakan pembelajaran. Semoga sukses ya kita ya semuanya dalam atau menjadi pendidik profesional ya. Baik, insya Allah itu teman-teman sedikit dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi, Pak. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, oke, baik teman-teman. Insya Allah itu ya yang